Halo guys, jumpa lagi dengan Mas Lusen di sini. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Oke, masih dalam seri Mekanika Tanah. Pada kali ini kita akan membahas terkait dengan materi kuat geser tanah. Jadi materi ini akan kita bagi menjadi dua bagian. Untuk yang pertama, kita bagi menjadi part 1 yaitu terkait nanti dengan pendahuluan, kemudian konsep kuat geser, dan akan membahas juga tentang kriteria Moore column. Nah, ini kriteria Moore column ini lebih erat kaitannya dengan materi kuat geser tanah yang kita akan bahas. Untuk pada bagian kedua atau part 2, kita akan membahas terkait nantinya dengan pengujian kuat geser yang ada di laboratorium. Yaitu yang pertama terkait dengan uji geser langsung atau direct shear test. Kemudian yang kedua adalah uji tiga paksi atau lebih dikenal dengan uji triaksial. Kemudian yang ketiga adalah uji tekan bebas atau unconfined compression test. Nah, uji-uji itulah yang biasanya kita gunakan untuk mendapatkan parameter kuat geser tanah yang ada di lapangan. Baik, untuk materi pada bagian 1 kita akan segera mulai. Sebagai pendahuluan, bisa kita perhatikan bersama, di sini ada 3 gambar. Ini menunjukkan terjadinya longsoran suatu massa tanah yang menimpa atau mengenai konstruksi jalan pada gambar 1. Nah, ini konstruksi massa tanah berada di bukit sebelah atas, kemudian terjadi longsor yang menimpa konstruksi sebuah jalan tol di luar negeri. Nah, bisa kita saksikan bersama ini massa tanah yang terbawa oleh longsoran sangat-sangatlah besar sehingga menutup atau melumpuhkan arus lalu lintas yang ada di jalan tersebut. Yang kedua, di sini ada juga konstruksi jalan tol. Mungkin ini ada yang tahu di Indonesia, di Cipularang. Nah, pada konstruksi ini kalau berbeda di atas tadi adalah massa tanah berada di atas, yang di bawah ini massa tanah yang longsor itu berada di bagian bawah dari jalan tol, sehingga kita bisa saksikan bersama ini cukup luas dan cukup lebar serta dalam terjadi longsoran. Ini yang kalau tidak segera ditangani nantinya akan merembet pada badan jalan tol yang nantinya juga akan mengakibatkan kerugian ekonomi tentunya. Nah, gambar ketiga ini mungkin tidak asing lagi pada saat beberapa kejadian yang lalu di Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta ini terjadi kelongsoran dari suatu dinding penahan tanah vertikal. Nah, ini kejadiannya menimbulkan korban jiwa pada saat itu satu mobil terperangkap di bawah tanah ini. Nah, ini kejadiannya juga diakibatkan oleh suatu kelongsoran tanah. Memang penyebabnya dari 3 ini akan berbeda-beda sebagai faktor pemicunya, namun pada dasarnya yang akan kita pelajari di sini adalah kelongsoran ini disebabkan karena ketidakmampuan tanah dalam memikul beban yang ada. Nah, kemampuan ini diukur dari apa? Nah, kemampuan ini nantinya kita ukur sebagai kuat geser dari tanah. Kenapa bisa yang diukur adalah kuat gesernya? Nah, kita akan pelajari secara lebih detail pada materi kuat geser tanah kali ini. Jadi, sebagai pendahuluan, keamanan atau kenyamanan struktur yang berdiri di atas tanah tergantung pada kekuatan tanah di bawahnya. Nah, ini sudah sangat umum. Bila kita punya struktur di atas suatu tanah, misalkan pondasi, suatu bangunan atau jalan, dan lain sebagainya, apabila kondisi di bawahnya tanah runtuh, maka struktur yang ada di atasnya tersebut juga akan runtuh, yang menyebabkan terjadinya korban jiwa maupun kerugian ekonomi yang ditimbulkannya. Nah,
Kekuatan apakah yang dimaksud? Jadi kekuatan tanah yang dimaksud tersebut adalah sebenarnya kekuatan geser tanah atau shear strength dari tanah. Kenapa bisa seperti ini? Akan kita lanjutkan. Jadi apa kekuatan tanah itu? Bisa kita jelaskan, kekuatan geser atau shear strength tanah merupakan gaya tahanan internal yang bekerja persatuan luas massa tanah untuk menahan keruntuhan atau kegagalan di sepanjang bidang runtuh dalam massa tanah tersebut. Nah, ini saya ambil dari penjelasannya Braja Emdas dalam bukunya. Jadi di sini dijelaskan bahwa kekuatan geser ini merupakan tahanan internal. Jadi dia tahanan yang dimiliki oleh internal tanah tersebut. Bekerja persatuan luas massa tanah. Ini yang menahan beban yang menyebabkan keruntuhan atau kegagalan di sepanjang bidang runtuh. Di sini bisa kita lihat ada istilah bidang runtuh. Nah, nanti kita akan jelaskan bidang runtuh ini apa di penjelasan berikutnya. Kemudian, poin kedua, pemahaman terhadap proses dari perlawanan geser sangat diperlukan untuk analisis dari stabilitas tanah seperti kuat dukungnya, kemudian stabilitas lereng, tekanan tanah lateral pada struktur penahan tanah. Nah, ini bisa kita lihat tadi, stabilitas lereng ini berarti kita sudah saksikan tadi yang di jalan tol tadi ada dua foto di depan, nah itu bisa karena stabilitas lerengnya. Kemudian yang foto ketiga adalah tekanan tanah lateral pada suatu struktur penahan tanah. Nah, ini sudah kita saksikan sebagai pendahuluan tadi. Kita lanjutkan. Nah, di sini juga kita ada ilustrasi terkait dengan kekuatan geser tanah dalam hal keruntuhan atau pola keruntuhan yang disebabkan karena kuat geser suatu tanah. Di sini kita yang pertama mempunyai suatu pondasi setapak atau pondasi dangkal. Keruntuhan atau pola keruntuhan yang terjadi adalah bisa semacam ini. Ini berupa keruntuhan global karena seluruh bidang pondasi runtuh. Nah, di sini kita punya suatu garis. Nah, garis yang dimaksud di sini adalah bidang runtuh atau bidang gelincirnya. Akibat beban P yang harus ditahan oleh suatu massa tanah di bawahnya, di mana dia sudah memiliki gaya geser internal tanah, apabila beban P ini lebih besar dari kekuatan geser yang dimiliki oleh internal tanah tadi, maka akan menyebabkan keruntuhan. Sama juga dengan kasus kedua, di sini suatu timbunan badan jalan atau timbunan yang lainnya berbentuk trapesium. Ini juga bisa menyebabkan kelongsoran dengan bidang gelincir yang sama. Dapat kita saksikan bersama, di sini ada titik 1, 2, 3, di mana titik 1 ini berarti bidang gelincir yang bekerja pada titik 1 di suatu massa tanah ini dia sudut gesernya adalah seperti ini. Mendekati 45 derajat ke arah kiri. Yang di titik 2 dia bidang gelincirnya memberikan sudut horizontal terhadap garis bidang luncurnya. Sedangkan titik ketiga di sini sama seperti titik 1, dia memberikan sudut gesernya 45 derajat tapi ke arah ke bawah. Oke, kita lanjutkan. Bisa juga terjadi pada keruntuhan lokal suatu pondasi dangkal. Nah, ini bidang gelincirnya berbeda kalau tadi mendekati semili lingkaran atau elips. Nah, ini kelongsorannya mendekati suatu segitiga. Ini juga sama di sini karena ketidakkuatan gaya geser internal tanah yang menahan beban P. Sama juga kasusnya di suatu lereng vertikal di mana terjadi ketidakstabilan suatu tanah akibat beban. Nah, ini bidang gelincirnya adalah garis lurus di titik 4 ini. Di mana akibat misalkan ada beban yang bekerja ataupun perlemahan sehingga di garis 4 ini akan terjadi suatu keruntuhan atau kelongsoran.
Ini bidang gelincir di suatu lereng vertikal. Sedangkan contoh yang terakhir ini bisa terjadi juga di dinding penahan tanah, atau bisa kita sebut biasanya DPT ataupun bisa retaining wall dan lain sebagainya. Nah, ini di mana kondisinya pondasi dari retaining wall atau dinding penahan tanah itu ternyata dia berada di atas bidang gelincir yang terjadi. Nah, ini bidang gelincir bisa kita lihat atau bidang runtuh bisa kita lihat. Ada kombinasi dari lingkaran dan garis lurus seperti pada lereng vertikal. Apabila terjadi penambahan beban atau terjadi perubahan suatu struktur tanah sehingga mengakibatkan bidang gelincir atau runtuh ini akan bekerja. Sehingga struktur yang kita bangun dengan harapan menahan tanah di belakang dari retaining wall ini akan menjadikan dia longsor atau runtuh. Nah, ini beberapa contoh ilustrasi bagaimana pola keruntuhan dari suatu struktur ditinjau dari bentuk bidang gelincir atau bidang runtuhnya. Kita lanjutkan. Jadi ini kita coba ambil dua contoh. Satu contoh terkait dengan pondasi dan satu contoh terkait dengan suatu timbunan. Nah, di sini kita sebutkan tadi ada bidang dari keruntuhan atau bidang gelincir dari keruntuhan tanah tadi. Arah keruntuhannya adalah kalau di sisi ini ke arah kanan karena beban pondasi di sebelah kiri. Dengan garis lurus ini merupakan bidang gelincir dan tanda panah putus-putus ini merupakan gaya internal dari geser tanah. Nah, ini sebenarnya yang menahan posisi supaya beban tersebut tidak mengalami pergeseran atau pergelinciran ke arah kanan. Di mana posisi gaya geser internal ini sudah dilampaui oleh gaya geser yang disebabkan oleh beban ini, maka akan terjadi keruntuhan. Sama seperti sebelah kiri juga untuk kasus timbunan, di mana beban yang bekerja dari suatu massa tanah timbunan ini melebihi dari kekuatan geser tanah internal yang dimiliki oleh tanah di bawahnya, maka ini akan terjadi keruntuhan. Jadi tanah hanya runtuh itu akibat geser. Tanah tidak akan runtuh akibat tekanan. Jadi kalau tekanannya besar dan diimbangi dengan gaya gesernya yang besar, maka tanah tidak akan runtuh. Apabila gaya gesernya cukup kecil di mana diberikan tekanan yang melampaui gaya geser itu, maka tanah akan runtuh. Itu prinsipnya. Pada saat tanah runtuh, maka nilai tekanan atau beban di sepanjang bidang runtuh telah mencapai nilai maksimum dari kekuatan geser internal tanahnya. Ini sudah kita jelaskan. Oke, kita lanjutkan. Kita ambil contoh yang sama tadi dengan timbunan sebelah kanan tadi. Jadi kita lebih soroti lagi terkait bidang runtuh. Jadi di sini kita detailkan, di sini ada suatu bidang runtuh yang kita perbesar di sini. Bagaimana pola pergerakannya? Jadi partikel tanah akan bergerak relatif terhadap partikel tanah lainnya di sepanjang bidang runtuh. Jadi masing-masing partikel dia akan bergerak satu dengan yang lain. Di dalamnya tidak ada kerusakan pada partikel tanah yang dimaksud. Jadi partikel satu dengan yang lain itu tidak ada kerusakan. Dia yang bekerja adalah gesekan atau geseran antara partikel satu dengan yang lainnya. Kita zoom, jadi di sini ada suatu gaya tegangan atau tekanan normal yang bekerja tegak lurus terhadap bidang geser atau bidang keruntuhan tadi. Dan di sini adalah suatu gaya geser dari partikel antar tanah di bidang gelincir tersebut. Pada saat runtuh, tegangan geser di sepanjang bidang runtuh atau kita sebut di sini T mencapai nilai kuat geser tanah internalnya atau kita sebut di sini sebagai TF. Jadi ketika nilai T atau gaya geser yang bekerja ini melebihi dari gaya geser yang dimiliki internal atau tahanan dari internal
geser tanah TF, maka terjadi keruntuhan. Baik, kita lanjutkan. Dalam meninjau suatu keruntuhan geser atau kekuatan geser, biasanya kita menggunakan teori atau kriteria keruntuhan Mohr-Coulomb. Mohr dan Coulomb ini adalah dua orang ilmuwan yang telah menemukan beberapa kriteria terkait dengan keruntuhan geser pada tanah yang teorinya sudah banyak digunakan, nanti kita jelaskan lebih banyak di belakang. Jadi pada tahun 1900, Mohr mengungkapkan bahwa sebuah material itu runtuh akibat kombinasi kritis antara tegangan normal atau tau dan tegangan geser atau T, dan bukan hanya akibat tegangan normal maksimum saja atau tegangan geser maksimum saja. Jadi tanah itu runtuh bukan karena tegangan normal atau vertikal terhadap gesernya yang maksimum, tetapi dia adalah kombinasi kritis antara normal dan tegangan gesernya. Itu yang diungkapkan oleh Mohr. Sebelum jauh Mohr mengungkapkan itu, tahun 1776 oleh Coulomb diungkapkan bahwa untuk hampir semua permasalahan mekanika tanah, maka nilai kuat geser pada bidang runtuh dapat didekati dengan sebuah formula atau fungsi linier dari tegangan normalnya. Jadi ini Coulomb sebelum dikembangkan oleh Mohr, dia sudah mengungkapkan suatu teorema bahwa nilai kuat geser itu dapat didekati dengan fungsi linier dari tegangan normalnya. Nah, kedua teori ini dikombinasi yang disebut sebagai kriteria keruntuhan Mohr-Coulomb yang banyak digunakan dalam mekanika tanah untuk meninjau kekuatan geser dari suatu tanah. Baik, kita lanjutkan. Keruntuhan dalam suatu bahan dapat terjadi akibat kombinasi kritis dari tegangan normal dan tegangan geser. Ini tadi sudah diungkapkan oleh Mohr, dan bukan salah satu dari tegangan normal maksimum ataupun tegangan geser maksimumnya, di mana hubungan antara kedua tegangan tersebut yaitu TF sama dengan fungsi juga dari suatu tegangan normal tau. Bila tanah mengalami pembebanan, maka akan ditahan oleh suatu nilai kohesi C dan gesekan antar butir-butir tanah yang direpresentasikan oleh suatu sudut geser internal tanah atau V. Nah, formulanya adalah sebagai berikut, di mana kekuatan geser suatu tanah atau TF yaitu merupakan kombinasi dari kekuatan kohesi C tanah ditambah dengan suatu tegangan normal yang bekerja pada sudut geser internal tanahnya. Nah, ini merupakan formula yang umum digunakan bila kita meninjau suatu tegangan geser pada tanah. Kita lanjutkan. Nah, ini oleh Mohr-Coulomb dijelaskan. Tadi oleh Coulomb dijelaskan bahwa sudut geser suatu tanah itu bisa direpresentasikan oleh suatu garis linier. Garis linier inilah yang dimaksud. Ini dalam kondisi kenyataan di lapangan sebenarnya garis failure envelope atau bidang geser atau bidang gelincir atau bidang runtuh ini bentuknya adalah seperti kita jelaskan tadi, suatu lingkaran, tidak suatu garis linier, tapi oleh Coulomb untuk mempermudah maka dia buat suatu pendekatan garis linier, di mana tadi sudah kita ungkapkan di depan bahwa nilai besaran dari kuat geser tanah adalah kombinasi dari suatu kohesi. Kohesi di sini kalau bila kita lihat adalah suatu lekatan atau nilai lekatan tanah ditambah dengan tegangan normal yang bekerja pada suatu sudut geser dalam tanah. Nah, ini sudut geser internal tanah ini direpresentasikan adalah V. Kombinasi keduanya memberikan suatu grafik seperti ini,
di mana TF adalah nilai tegangan maksimum yang bisa dipikul oleh tanah pada tegangan normalnya, yaitu tau. Kita lanjutkan. Jadi kalau melihat grafik yang disampaikan tadi, komponen kuat geser tanah ini terdiri dari dua. Yang pertama yaitu kohesi atau kohesif dan gesekan atau friksional. Dapat kita saksikan atau kita lihat dalam rumus di mana tegangan geser tadi itu dikombinasi oleh nilai kohesi. Nilai kohesi letaknya di sini. Nilai lekatan tanah awal, kohesi komponen, sedangkan untuk frictional komponen yang kita representasikan dengan suatu sudut gesek dalam tanah atau V itu adalah di sini. Di sini merupakan sudut gesek dalam tanah. Jadi kekuatan dari gesek tanah merupakan kombinasi dari kohesif komponen dan frictional komponen. Sebagai catatan di sini, bila kita melihat grafik tadi, C dan V adalah parameter dari kuat geser tanah, seperti kita jelaskan di depan. Semakin tinggi nilainya, maka akan semakin tinggi pula kekuatan tanahnya. Bila nilai C-nya semakin besar, maka akan menghasilkan kombinasi semakin besar pula kekuatan geser tanahnya. Demikian juga dengan nilai sudut gesek dalam tanah V juga akan memberikan nilai serupa, di mana dia semakin besar, tentu saja kekuatan tanah akan semakin tinggi. Kita lanjutkan. Nah, dalam kriteria keruntuhan Moore-Coulomb yang saya sampaikan tadi, jadi garis kuning ini merupakan sebenarnya kurva keruntuhan yang alami atau terjadi benar-benar terjadi di lapangan. Namun oleh Moore-Coulomb disimplifikasi menjadi suatu garis linier. Jadi di sini kita mempunyai suatu massa tanah. Misalkan ini kita anggap massa tanah di mana bekerja suatu gaya normal dan kemudian juga dia mempunyai suatu tegangan geser. Di mana A dan B ini merupakan garis lintas dari bidang runtuh yang terjadi. Penggambarannya bagaimanakah pada grafik ini? Jadi garis AB ini identik atau similar dengan garis merah di mana kurva keruntuhan disimplifikasi menjadi garis linier tersebut. Di sini kita mempunyai unsur-unsur pembentuk dari kekuatan geser tanah, yaitu yang pertama sebagai gambaran di sini adalah kohesi tanah atau lekatan tanah. Kemudian yang kedua adalah kombinasi dari sudut gesek dalam tanah yang direpresentasikan oleh nilai V, sehingga rumus tadi geser tanah adalah kombinasi dari C dan V. Kita mempunyai 3 titik, yaitu titik A sebagai tinjauan, titik B yang kedua, dan yang ketiga adalah titik C. Apabila kombinasi dari geser dan tegangan normal pada bidang runtuh AB mencapai suatu titik A di sini, keruntuhan geser maka tidak akan terjadi karena dia berada di bawah dari kurva keruntuhan yang dibuat. Keruntuhan geser akan terjadi jika kombinasi dari geser dan tegangan normal pada bidang runtuh AB, bidang runtuh tadi, mencapai titik B dalam kurva selubung keruntuhan. Jadi kalau kombinasi dari tegangan geser dan normalnya di titik B ini, maka akan terjadi keruntuhan dari tanah yang dimaksud. Bagaimana jika di titik C? Titik C tidak akan mungkin pernah terjadi, sebab keruntuhan telah terjadi pada posisi B jauh sebelum mencapai tegangan di titik C yang dimaksud. Nah, ini gambaran atau ilustrasi terkait dengan kriteria keruntuhan Moore-Coulomb. Kita lanjutkan. Misalkan kita di sini diberikan suatu kasus tanah timbunan atau embankment tadi di depan, kita mempunyai sampel massa tanah di titik X dan di titik Y.
garis merah ini menunjukkan bidang geser atau bidang runtuh atau bidang gelincir dari massa tanah akibat timbunan ini. Pola keruntuhannya adalah dari posisi kanan ini menuju ke kiri. Bila kita ambil posisi X dan kita di sini, Morkolom menyampaikan tadi dengan kombinasi tegangan geser dan tegangan normal, di mana bisa kita buat suatu lingkaran Morkolom, nanti kita jelaskan secara lebih jelas di belakang. Apabila kondisi X ini kita plotkan menjadi suatu lingkaran Morkolom, kita akan mendapatkan dia bersinggungan dengan garis atau kurva keruntuhan, sehingga dapat dipastikan bahwa kondisi tanah di posisi X ini mengalami keruntuhan. Sedangkan yang kedua, kita posisi Y berada di sampel sebelah bawah, di mana bila kita plotkan tegangan kombinasi tegangan normal dan geser, didapatkan suatu lingkaran Mohr di sini berwarna hijau, di mana kondisinya dia tidak menyentuh dari kurva dia tidak menyentuh dari kurva keruntuhan atau kurva gelincirnya, maka kondisi Y ini dapat dikatakan bahwasanya dia adalah stabil kondisi tanah di posisi Y tersebut. Itu sebagai gambaran untuk mempermudah pengertian kita bagaimana suatu tanah dikatakan dia mengalami keruntuhan akibat geser dan suatu tanah stabil terhadap keruntuhan akibat geser. Kita lanjutkan. Nah, kita punya juga suatu contoh timbunan, di mana di sini timbunan dengan tinggi tertentu, di mana kita punya sampel tanah di posisi Y ini, dengan tentu saja posisi ini sudah mempunyai dia tekanan di segala arah akibat tegangan normalnya. Dia mempunyai tekanan akibat tegangan dari tanah di atasnya, samping, kiri, kanan, dan bawah. Sehingga apabila kita plotkan dengan kondisi penambahan beban timbunan seperti ini, dengan tambahan sigma tegangan kita representasikan sebagai delta tau, kita plotkan lingkaran Mohrnya, maka akan didapatkan lingkaran Mohr ini berbentuk atau berwarna hijau dengan kondisi sebelah kiri ini adalah tegangan awalnya, tegangan akibat sekelilingnya, kemudian di sebelah kanan adalah tegangan akibat sekeliling ditambah penambahan beban di atas tanah tadi. Sehingga kita plotkan ternyata dia berada di bawah dari kurva keruntuhan atau geser. Maka elemen tanah tidak akan runtuh jika belum mencapai kurva keruntuhannya. Ini kasus yang pertama. Selanjutnya, timbunan tadi kita coba berikan tambahan beban timbunan di atasnya. Kita beri warna di sini orange, di mana kasusnya adalah sama, dia sudah mempunyai tegangan akibat sekelilingnya, kemudian dia mendapat tambahan delta tegangan akibat penambahan timbunan di atasnya. Tadi kita mendapatkan kurva, misalkan timbunan dia masih bebannya sangat kecil adalah lingkaran Mohr seperti ini. Begitu beban ditambahkan, dia akan membentuk lingkaran Mohr yang baru. Beban ditambahkan lagi, dia akan membentuk semakin ke sana semakin membesar sesuai dengan tegangan yang diberikan delta tau oleh tanah timbunan di atasnya. Di mana apabila tanah timbunan ini memberikan beban dengan tekanan yang melampaui bidang geser atau mendekati bidang geser, maka memberikan lingkaran Mohr seperti warna merah ini, di mana dia menyentuh dari kurva keruntuhan atau kurva gelincirnya. Ketika beban bertambah, maka lingkaran Mohr juga akan semakin membesar. Nih, ke arah kanan. Dan akhirnya akan terjadi keruntuhan pada saat lingkaran Mohr berwarna merah mencapai garis keruntuhannya yang di sini garis linier berwarna merah. Jadi ini harus diperhatikan di mana lingkaran Mohr merah sudah menyentuh garis kurva dari ini, maka ini menjadi runtuh.
Oke, kita lanjutkan materinya. Setelah kita mendapatkan gambaran secara visualisasi dengan beberapa ilustrasi di depan tadi, langkah kita selanjutnya itu kita akan jelaskan terkait bagaimanakah cara penggambaran dari suatu diagram lingkaran Moore apabila kita mendapatkan suatu parameter-parameter kuat geser di dalam pekerjaan tanah. Oke, jadi untuk dapat menentukan membuat suatu diagram atau lingkaran Moore, kita harus mendapatkan atau memperoleh suatu nilai tegangan awal yang berada di sampel tanah tersebut. Tegangan ini bekerja pada keseluruhan sumbu baik di arah X, Y, Z, yaitu kita sebut di sini sebagai tegangan normal tau 3. Ini bekerja dari segala sumbu terhadap suatu sampel tanah. Kemudian ada suatu tegangan normal luar tambahan akibat beban, di sini kita sebutnya sebagai delta tau. Jadi parameter yang kita ingin gambarkan dari lingkaran Moore tersebut, kita mempunyai suatu grafik di mana absisnya terdiri dari tegangan, ordinatnya adalah tegangan geser. Nilai tegangan awal tau 3 tadi kita plotkan di absis, kemudian tegangan normal ditambahkan dengan tegangan awal, yaitu di sini tau 3 ditambahkan penambahan tegangan delta tau, kita plotkan di sebelah kanan. Tentu saja karena di sini ada pertambahan sebesar delta tau. Pertambahan delta tau ini berarti adalah diameter dari lingkaran kita. Bagaimanakah cara untuk menentukan sudut geser dan kohesi, karena kan parameter tanah ditentukan oleh sudut geser dan nilai kohesinya. Jadi di sini dari kita penggambaran diagram atau lingkaran Moore yang sudah didapatkan, kita bisa mencari suatu garis singgung dari lingkaran tersebut. Tentu saja garis singgung ini adalah tegak lurus pada saat dia menyentuh dari suatu garis linier. Setelah kita gambarkan garis singgung tersebut, kita bisa gambarkan suatu garis linier yang memotong tegak lurus dari garis singgung, garis merah ini. Jadi garis merah ini adalah bidang gelincir atau bidang keruntuhan dari massa tanah tersebut. Kemudian bisa kita tentukan nilai dari besarnya V adalah ketika di mana dia memotong suatu garis sumbu ordinat, kita buat garis horizontal, maka atau bisa kita perpanjang garis ini menjadi garis titik-titik memotong sumbu absis. Nah, nilai ini adalah nilai V atau sudut geser internal tanah. Dan perpotongan antara garis merah atau garis kurva gelincir atau kurva runtuh terhadap sumbu ordinat, ini di sini kita tarik garis suatu horizontal, maka ini adalah besarnya nilai C atau kohesi dari tanah tersebut. Selain itu kita juga bisa menentukan dengan rumus sudut geser dalam. Di sini kita menentukan dulu berapa besarannya sudut dari bidang singgung lingkaran Moore tersebut terhadap garis absis. Sehingga bila kita temukan besarannya sudut ini adalah 2 theta, di mana 2 theta adalah 90 derajat ditambah V. Atau dalam kata lain, theta adalah 45 plus V per 2, sehingga kita bisa dapatkan nilai V-nya. Atau kita bisa juga tentukan dengan cara yang sudah kita ungkapkan di depan tadi. Nah, yang dimaksud kemiringan bidang runtuh itu di sini berarti adalah nilai dari theta, yaitu kemiringan bidang runtuh terjadi pada
45 plus V per 2 terhadap horizontal. Ini adalah kemiringan bidang runtuh dari suatu sampel tanah, di mana V adalah sudut gesek internal dari tanah tersebut. Jadi harap dibedakan, di sini ada sudut gesek internal tanah yang nilainya V dan juga ada theta. Theta adalah sudut kemiringan dari bidang runtuh tanah tersebut. Kemudian di sini kombinasi dari kohesi dan tegangan normal pada sudut geser internal atau dalam tanah, dia akan memberikan suatu kekuatan geser dari tanah tersebut. Jadi seperti itu cara penggambaran diagram Moore sehingga kita bisa dapatkan nilai V dan nilai C dari suatu tanah. Baik, kita lanjutkan. Bagaimanakah jika ternyata di dalam suatu tanah tersebut, seperti kita ketahui atau pernah kita pelajari bersama, bahwasanya suatu tanah itu bisa terdiri atas unsur tegangan yang ada adalah tegangan total yang terdiri dari tegangan efektif akibat tanah tersebut ditambah suatu tegangan akibat pore pressure atau tegangan air pori dari tanah. Nah, bagaimanakah cara penggambaran diagram Moore-nya bila terjadi kasus semacam itu? Jadi didefinisikan ini suatu sampel tanah di mana dia mempunyai tegangan vertikal dan tegangan horizontal total. Jadi ini total stress. Di mana total stress atau tegangan total ini terdiri dari tegangan efektif atau efektif stress, baik arah horizontal, vertikal, dan sumbu yang lainnya, ditambahkan dengan suatu tegangan air pori atau pore pressure. Di sini kita simbolkan dengan U. Penggambarannya dalam diagram Moore column, tentu saja apabila kita hanya meninjau efektif stress, berarti kita hanya meninjau dari segi tegangan efektifnya. Kita simbolkan di sini dengan aksen biasanya untuk tegangan efektif. Kita plotkan sama ini berarti tegangan awal yang terjadi, tau H aksen, kemudian ini adalah akibat penambahan beban yang ada di atasnya, tau V aksen. Ini merupakan lingkaran Moore untuk tegangan efektif. Bagaimana jika dengan tegangan stres atau total stres? Berarti dia adalah tegangan ini nilainya ditambahkan suatu U atau tegangan air pori, baik di tegangan awalnya maupun di tegangan total V-nya. Sehingga kita dapatkan suatu diagram dari Moore column dengan bentuk lingkaran yang sama, akan tetapi nilai dari lingkaran total stres yang sebelah kanan ini cenderung dia lebih aman terhadap bidang gesernya. Baik, kita lanjutkan. Jadi misalkan kita mempunyai beberapa sampel di mana diuji dengan cara memberikan tegangan isotropik yang berbeda-beda hingga dia mengalami keruntuhan. Pada awalnya dia berarti diberikan hanya tegangan di sekelilingnya, atau ini kita nanti akan lebih pelajari lagi pada saat uji triaksial. Kemudian pada saat dibebani dengan suatu tegangan normal tambahan dan di mana dia terdapat tegangan air pori juga di dalam massa tanah tersebut, kita berikan tegangan hingga dia menyentuh atau mengalami keruntuhan. Nah, pada saat runtuh sebenarnya dia bekerja ada dua elemen, yaitu tegangan total dan tegangan efektifnya. Untuk tegangan total berarti dia adalah nilai pada saat tegangan awal atau tau C ini. Untuk diagram Moore pada saat tegangan awalnya, tau 3. Kemudian tau 1 atau tegangan setelahnya adalah dia tegangan awal ditambah delta dari tambahan beban atau tegangan akibat beban.
Bisa digambarkan seperti ini. Dia dalam bentuk berarti C dan V yang didapatkan adalah dalam bentuk sebagai tegangan total. Demikian juga dengan tegangan efektif, berarti dia untuk mencari tegangan efektif, tegangan awal ini harus kita kurangi dengan tegangan akibat air pori atau pore pressure. Demikian juga dengan tegangan akhirnya, itu berarti tegangan akhir pada saat total dikurangi dengan angka tegangan air pori. Kita gambarkan, kita mendapatkan nantinya adalah kohesif pada saat dia efektif dan sudut gesek dalam atau V pada saat dia efektif di dalam bentuk dari tegangan efektifnya. Bagaimanakah konsep tegangannya? Jadi sudah kita jelaskan tadi di depan bahwasanya tegangan yang terjadi atau tegangan total yang terjadi di sini adalah akibat penambahan dari tegangan awal, akibat tegangan di kiri kanan atau sekeliling dari suatu sampel tanah ditambahkan suatu penambahan beban atau tegangan yang diakibatkan oleh penambahan suatu beban eksternal di atasnya. Kita plotkan di diagram Moore atau lingkaran Moore seperti ini adalah tegangan awal yang dimiliki, kemudian ini adalah tegangan akhir, berarti dia ditambahkan suatu tegangan akibat beban luarnya. Itu kuat geser yang dihubungkan dengan suatu tegangan. Oke, mungkin di dalam part 1 kita cukupkan seperti itu untuk videonya. Untuk part 2 kita akan coba bahas mengenai uji parameter kuat geser yang ada di laboratorium. Itu biasanya dengan beberapa pengujian-pengujian yang bisa digunakan. Yang pertama dengan uji geser langsung atau direct shear, kemudian uji triaksial atau uji 3 paksi, kemudian uji unconfined compression test atau uji tekan bebas. Nah, ini bagaimana prinsip kerja, parameter yang didapatkan, serta interpretasi hasilnya seperti apa, kita akan jelaskan di part kedua dari video ini. Oke, cukup sekian materi kita kali ini terkait dengan kuat geser tanah pada bagian atau part 1. Kita sudah membahas banyak terkait pendahuluan, teori, kemudian kriteria Moore column. Di bagian 2 nanti kita akan coba jelaskan lebih mendetail terkait pengujiannya. Jadi jangan lupa untuk teman-teman semuanya subscribe, like, dan share ke media sosial kalian masing-masing jika merasa materi video edukatif ini bermanfaat. Stay smart, stay safe, and stay healthy. See you on next video. Bye.